Tetapi juga percuma menghapus 156A kalau 300 simpul yang ada di kitab tidak dihapus, bohong besar. Na'udzubillahi min zalik. Mereka percaya bahwa 300 itu datang dari langit dan diterima oleh Nabi mulia, Nabi agung mereka lewat Jibril, malaikat di gua. Waktu menerima ayat itu dicekik lehernya. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullah. Saifuddin ini sama malaikat preman. Dia menyebutkan malaikat preman katanya tadi. Jangan diajarkan lagi untuk dihafal-hafal. Jangan diajarkan lagi lomba baca kitab suci. Itu tipuan semua. Sebenarnya ketika saya membuat video ini, tangan saya itu gemetar ya teman-teman. Yaitu saking emosinya, saya di sini akan mereaction suatu pernyataan atau statement gila yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, orang yang berkali-kali membuat saya jengkel sebenarnya. Namun saya jarang mengcounter dia. Karena apa? Dia ketika membuat video pasti selalu menjelek-jelekan akidah, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan ajarannya. Saya sudah berusaha untuk berpaling atau menghiraukan apa yang dia katakan. Namun setiap hari dia selalu membuat ulah dan ulah, tidak ada hentinya. Jadi ketika ada pernyataan yang itu fatal, maka saya juga harus mengangkatnya. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita coba reaction seperti apa pernyataannya, di mana dia meminta untuk menghapus 300 ayat atau 300 firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, ini dia. Saya sama sekali tidak percaya dengan pelaksanaan undang-undang pasal hukum di Indonesia, karena di sana semuanya mafia ekonomi, mafia di DPR, mafia di guru-guru, mafia di sekolah, mafia di menteri-menteri. Kementerian paling korup di Indonesia ya Menteri Agama, yang katanya kiai, ustadz semuanya, pendeta ada di sana. Nggak bisa, saudara-saudara, itu harus dirombak semuanya. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita manusia macam begitu. Wah, jangan-jangan kalau Pak Saifuddin Ibrahim jadi pejabat korup juga. Bisa jadi korup, bisa jadi, karena sistem hukum pelaksanaannya selama masih dikuasai oleh mafia-mafia tidak bisa diharapkan. Yang dia maksud adalah mafia. Jadi para menteri yang menjabat sekarang itu adalah mafia, di mana mereka banyak melakukan pelanggaran, entah itu korupsi atau pelanggaran yang lainnya. Ini dari kacamata Saifuddin Ibrahim. Karena memang betul bahwa di parlemen sana atau orang-orang yang duduk di Kementerian Agama situ memang kerap kali membuat pernyataan-pernyataan yang kurang menyenangkan di dalam atau di tengah-tengah umat muslim. Contohnya seperti Gus Yakut kemarin yang mengatakan toa masjid apabila dianalogikan sama dengan gonggongan anjing. Itu juga menyakiti hati umat, ya, seperti itu. Dan yang lebih parah adalah mafia agama. Mafia agama ini luar biasa. Mencengkram kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya? Jadi di dalam pasal penistaan 156A itu sudah dihapus. Memang saya minta supaya dihapus. Oh, berarti pasal untuk penistaan agama dihapus sekarang. Saya belum tahu ya. Saya tidak update masalah itu. Ya, bagaimana sekarang untuk menegur atau menangkap orang-orang yang melakukan penistaan agama? Terkhusus kepada Weldo. Jadi memang betul, ketika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Yang dimaksud dengan tangan di sini oleh Rasulullah SAW adalah kekuasaan atau penguasa. Karena apa? Ribuan ulama tidak sekuat dengan satu penguasa. Ketika satu penguasa ini membuat kebijakan atau keputusan, yaitu memberikan sanksi pidana atau hukum yang berlaku lah di tengah masyarakat, maka pelanggaran akan sangat minim. Hanya dengan tanda tangan penguasa untuk mengesahkan salah satu undang-undang atau pasal, yaitu tentang penistaan agama, LGBT dan lain sebagainya, agar mereka mendapatkan sanksi, maka sangat gampang untuk merubah kemungkaran.
Karena dengan kekuasaan, yaitu tangan. Dan kalau tangan tidak bisa, ya tugas ulama dengan cara apa? Berdakwah. Ya, berdakwah. Jadi dakwah ada di level 2. Level satunya adalah kekuasaan. Terus level 3, kalau sudah tidak bisa dengan berdakwah, maka dengan berdoa. Dan doa adalah selemah-lemahnya iman. Seperti itu. Ya, jadi orang yang memiliki kekuasaan itu sangat bisa untuk merubah kemungkaran dengan tangannya. Sangat bisa. Tergantung pemerintah sekarang. Untuk memberantas kemungkaran, gimana caranya? Kalau pasal penistaan agama sudah dihapuskan seperti itu, ya akan banyak orang yang menista. Akan banyak orang menista nantinya. Lanjut. Contohnya seperti orang ini. Tetapi juga percuma menghapus 156A Yeah. kalau 300 simpul klausul yang ada di kitab mereka itu tidak dihapus, bohong besar. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Ketika dia mengucapkan apabila 300 ayat tidak dihapus atau 300 firman Allah yang ada di Al-Quran tidak dihapus, maka itu sama halnya kita bohong menghapus pasal penistaan. Karena Al-Qur'annya masih ada. Nauzubillah. Jadi orang ini memang dengan sengaja, dengan benar-benar berniat dia itu untuk menjelekkan atau menginjak akidah Islam. Bahkan dia berani untuk menyatakan di depan publik agar Al-Quran dihapus. Al-Quran tidak diajarkan kepada anak-anak kita. Padahal di dalam Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia, terkhusus Muslim. Ya Allah, ya Allah. Apabila orang seperti ini berani berbicara di depan publik, ya berani diupload ke media sosial dan ditonton banyak orang, apakah kita sebagai Muslim diam saja? Ya, hanya nonton gitu, ya udah biarin saja. Yang penting Allah punya hukumnya sendiri. Ya, kalau memang Allah punya hukumnya sendiri dan kita wajib membiarkan seperti ini, buat apa Allah Subhanahu wa taala mengutus 25 rasul? Buat apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk merubah kemungkaran? Kalau kita tidak mau melanjutkan risalah Rasul itu. Dan apakah kita sebagai seorang muslim yang juga bisa bermedia sosial patut untuk diam dan bungkam gitu? Tidak perlu mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Sedangkan di dalam Al-Quran, merubah kemungkaran itu harus apapun bentuknya. Tidak boleh diam. Apabila memang kita mau berpangku tangan kepada kehendak Allah atau hukum Allah, ketika orang melakukan ya penistaan, ketika orang melakukan pengingkaran dan lain sebagainya, dan kita diam, toh Allah punya hukumnya sendiri dan kita tidak diam melakukan apa-apa. Dan bagaimana dengan diutusnya 25 nabi? Bagaimana dengan kisah diutusnya ke 25 Rasulullah? Kalau memang Allah punya hukumnya sendiri, ya tinggal dihukum. Orang yang ingkar dihukum, orang yang hikar dihukum, orang yang menyimpang diazab dan lain sebagainya. Kan gampang Allah untuk membuat hukum. Tapi kenapa harus mengutus Rasul? Itulah yang dimaksud agar manusia itu tahu benar dan salah, dan Allah mengajari manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut dulu. Kita dengarkan apa yang mau dia sampaikan sampai selesai tentunya. Muspro, kata orang Jawa. Percuma. Wow, jadi percuma. Karena mereka lebih percaya dengan 300 itu daripada ayat undang-undang manapun. Ya, ayat Allah atau firman Allah itu mutlak, tidak bisa direvisi dan tidak bisa dihapus. Sedangkan pasal atau undang-undang yang dibuat oleh manusia bisa dihapus dan direvisi. Contohnya seperti undang-undang yang terjadi sekarang. Ada yang dihapus, ada yang direvisi, ada yang dibeneri dan lain sebagainya. Itulah buatan manusia. Sedangkan buatan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dihapus ataupun direvisi. Dari zaman ke zaman Al-Qur'an murni, tidak ada yang merubah dengan tangannya. Oke, lanjut. Mereka percaya bahwa 300 itu datang dari langit dan diterima oleh Nabi mulia, Nabi agung. Nabi agung mereka diterima. Nabi agung saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar-benar ayat suci. Itu dari pencipta langit dan bumi. Benar. Undang-undang pahamnya bagus sekali. Ya, undang-undang atau semua ajaran yang ada di Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Ya, benar. Dari Allah lewat Jibril, ya. Malaikat di gua waktu menerima ayat itu dicekik lehernya. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullah. Saifuddin ini undang-undang penistaan agama sudah dihapus ya. Memang dari dulu dia punya kebebasan sepertinya untuk membuat video-video yang kontroversi seperti ini.
Yaitu ayat pertama, yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Dan tidak semua wahyu diturunkan di gua itu. Karena apa? Itu adalah pertama kali Rasulullah menerima firman Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, katanya. Jadi itu adalah turunnya ayat pertama. Bukan semua ayat turun di goa. Ini orang yang tidak paham dengan Islam dan berusaha untuk menjelek-jelekan Islam. Sangat bodoh orang ini. Bodoh sebenarnya. Lanjut kayak ini. Sama malaikat preman. Dari mana kita bisa mempercayai penghapusan pasal penistaan agama itu akan membawa kehidupan yang damai sentosa? Nggak ada. Dia menyebutkan malaikat preman katanya tadi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya katakan sekarang ini ya, saya mau bilang sekarang ini, tidak ada gunanya selama mereka masih mempercayai klausul-klausul pasal-pasal yang 300 dalam kitab suci mereka. Kalau enggak, hapus dulu. Coba gini, Saifuddin saya tantang ya. Semoga video ini bisa sampai ke Saifuddin. Datang ke Indonesia ya, teriak di depan publik, hapus. Di depan orang Islam, hapus. Ngomong langsung kayak gitu. Ya, temui orang Islam, suruh kumpul tuh orang Islam dan ngomong di depan orang Islam. Hapus 300 ayat suci atau 300 ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau berani. Kalau cuma ngomong depan kamera, terus keberadaannya di Amerika sana, ya memang hebat. Karena sangat jauh dari posisi umat muslim yang mayoritas. Ya, saya acungi jempol memang keberaniannya karena jauh. Coba di sini dan ngomong di depan jemaah Islam. Ngomong. Diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan diajarkan lagi untuk dihafal-hafal. Goblok orang ini, goblok. Ya bagaimana mungkin kita tidak harus mempelajari kitab suci, ya? Terus pedomannya apa kalau bukan kitab suci yang harus kita pelajari? Ini seenak jidatnya dia ngomong ini. Jadi pada zaman akhir ini akan banyak sekali penistaan agama, ya. Ini yang sudah Rasulullah isyaratkan kepada kita semua bahwa akan banyak sekali orang yang mengaku nabi dan rasul, yang mengaku Tuhan, dan juga penistaan agama di mana-mana, penyimpangan, dan banyak lagi dengan munculnya tipu daya dunia, sehingga itu bisa menjadi semakin kuatnya tanda-tanda kiamat yang akan segera muncul. Ya, segera muncul. Lanjut. Jangan diajarkan lagi lomba baca kitab suci. Itu tipuan semua. Jadi kamu mulutmu itu yang banyak tipunya. Di DPR sana menginginkan ini. Nah, diganti di pasal 300 KUHP, RKUHP. Di sana katanya nggak boleh mengganggu agama lain, tempat ibadah mereka. Ya sama saja bohong. Kalau diperbolehkan untuk mengganggu, ya bagaimana kita mau bertoleransi? Ya Allah. Jadi teringat saya kepada kisah Nabi Muhammad di mana waktu itu dulu menyuapi wanita buta. Ya, wanita Yahudi disuapi oleh Rasulullah SAW. Ya, disuapi makanan sampai Rasulullah wafat, sampai dicari-cari itu orang yang menyuapinya. Jadi toleransi sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu mencontoh Nabi Muhammad di dalam bertoleransi, bagaimana kita mau menciptakan perdamaian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dan tentunya bagi orang yang menyimpang, bagi orang yang menciderai toleransi, itu adalah orang-orang yang melanggar peraturan. Melanggar aturan, tidak boleh kita melanggar aturan. Ya? Kembalikan lagi kepada undang-undang yang umum. Pokoknya kriminal. Oke. Kriminal. Siapa yang mengganggu orang lain, tangkap, masuk penjara. Nggak usah lah pakai undang-undang. Biarkan agama itu bebas, merdeka. Ini sepertinya orang galau ini ya. Sepertinya Saifuddin ini galau ya. Hidupnya galau dia. Hidupnya gak karuan orang ini. Aduh. Apa yang mau pindah ke agama Kristen silakan. Pindah ke agama Islam silakan. Pindah ke agama Hindu silakan. Ganti agama 100 kali tiap hari. Nggak apa-apa. Aturan siapa? Tetapi hukum kita adalah hukum Tuhan itu. Damai sejahtera. Toa masjid jangan dibunyiin. Jangan ibadah di jalan-jalan. Ibadah di gereja, di masjid, di vihara. Jangan mengganggu jalan umum.
Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Orang ini ya Allah, ya teman-teman. Ketika kita mendengarkan beberapa pernyataan dari orang-orang yang menyesatkan, dari orang-orang yang menciderai toleransi, dari orang-orang yang menginjak-injak ajaran agama orang lain, kita itu sebenarnya tengah diuji, ya. Kita sebagai umat muslim diuji. Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan tergerak hatinya? Ataukah kita akan ya acuh masa bodoh, yang penting saya lancar beribadah, sholat dan lain sebagainya, tanpa kita harus memikirkan penyimpangan-penyimpangan dan perlakuan-perlakuan seperti ini, yang justru ini adalah hal-hal yang menciderai toleransi dalam beragama. Nauzubillah, tidak boleh dibiarkan ya teman-teman. Baiklah, jadi saran saya kepada Saifuddin Ibrahim, kalau memang mau menghapus atau memberikan saran untuk kita untuk tidak belajar Al-Quran lagi, datanglah lagi ke Indonesia, ya. Suruh umat Islam berkumpul di Monas, lalu nyatakan di depan publik. Atau ketika ada orang lagi sholat Jumat, langsung naik ke mimbarnya orang Islam, lalu katakan hapus 300 ayat. Seperti itu. Jadi itu baru hebat. Hebat. Jadi itu saja di video ini yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran pada kita semua, bahwa di luar sana sudah banyak sekali tanda-tanda orang-orang yang menyesatkan dan mengajak kita pada kekufuran. Ya, kekufuran, ingkar kepada Al-Quran, ingkar, hati-hatilah.